Cerita ini berlatar tahun 1972. Setelah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada negara, Kolonel Wahyu akhirnya memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya yang penuh kenangan. Jalan setapak menuju rumahnya membawa ingatan masa kecil yang lama terpendam. Suara burung di pagi hari, aroma padi yang menguning, dan suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Mesuji, meski terpencil, memiliki keindahan yang khas dengan sungai yang membelah desa dan hutan lebat yang mengelilinginya. Namun, di balik suasana yang tampak damai, Wahyu merasa ada perubahan yang sulit dijelaskan, seperti bayangan gelap yang menyelimuti desa kecil itu. Ketika memasuki halaman rumah sederhana tempat ia dibesarkan, perasaan hangat bercampur haru menyelimuti dirinya. Ia melihat Bu Mirah menunggunya di ambang pintu, senyum lelah tetapi tulus menghiasi wajahnya yang mulai menua. Pelukan mereka seolah membekukan waktu, membungkus Wahyu dalam rasa rindu yang selama ini terpendam. Bu Mirah, meski tubuhnya semakin ringkih, tetap menunjukkan ketegaran yang membuat Wahyu merasa pulang tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Namun, di balik sambutan penuh cinta itu, ia tak menyadari bahwa kehangatan rumahnya akan segera terusik oleh tragedi yang mengubah segalanya. Keberadaan rombongan hantu malam tidak hanya menjadi momok bagi penduduk Mesuji, tetapi juga menghancurkan kehidupan mereka secara perlahan. Setiap malam, suara derap langkah kuda dan tawa mengejek dari geng tersebut menggema di desa, membuat penduduk tidak berani keluar dari rumah begitu matahari tenggelam. Kebun-kebun dirusak, ternak dicuri, dan siapa saja yang mencoba melawan akan dihabisi tanpa belas kasihan. Ketakutan begitu mencekam hingga beberapa keluarga memilih meninggalkan desa untuk mencari perlindungan di tempat lain, meninggalkan ladang-ladang yang menjadi sumber penghidupan mereka. Mesuji yang dulu dikenal sebagai desa yang damai kini, hanya menyisakan jejak ketegangan dan rasa tidak berdaya. Jaka Hitam, pemimpin geng itu, memiliki reputasi sebagai sosok yang tak hanya kejam tetapi juga licik. Ia menggunakan ketakutan sebagai senjata utamanya, memastikan setiap orang di desa tunduk pada kekuasaannya. Orang-orang menceritakan kisah menyeramkan tentang masa lalunya yang penuh kekerasan, di mana ia tumbuh tanpa kasih sayang dan belajar bertahan hidup melalui kejahatan. Dengan tubuh besar dan sorot mata yang dingin, kehadiran Jaka Hitam selalu membawa ancaman yang nyata. Ia tidak hanya mencuri harta benda penduduk, tetapi juga harga diri mereka, memaksa semua orang di Mesuji untuk hidup dalam bayang-bayang kekuasaannya. Di bawah kekuasaannya, desa itu menjadi medan ketakutan, di mana harapan hampir sepenuhnya padam. Berita tentang ibunya yang menjadi korban kebiadaban geng begal itu menghantam Wahyu seperti petir di siang bolong. Tubuhnya seolah membeku saat mendengar penuturan tetangga yang tergopoh-gopoh datang membawa kabar duka. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan ibunya terbaring lemah di atas dipan kayu. Napasnya tersengal, dengan luka-luka yang membekas di tubuh renta itu. Mata Bu Mirah yang biasanya penuh kasih kini tampak redup, namun tetap menyiratkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam kesakitannya, ia berusaha tersenyum kepada Wahyu, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak ingin anaknya larut dalam kesedihan. Tapi keheningan mencekam itu berbicara lebih keras daripada kata-kata, membuat amarah dan kepedihan Wahyu membuncah tak terkendali. Di saat-saat terakhirnya, Bu Mirah dengan suara lirih namun tegas meminta Wahyu untuk tidak membiarkan kejahatan ini berlalu begitu saja. Ia memegang tangan Wahyu dengan sisa tenaganya, menyampaikan pesan terakhir yang penuh harapan dan dendam terpendam. Air mata Wahyu jatuh membasahi tangan ibunya. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk bersedih lebih lama. Permintaan itu bukan sekadar wasiat, melainkan panggilan takdir yang harus ia emban. Ketika Bu Mirah menghembuskan napas terakhirnya, Wahyu merasa api kemarahan yang tak terpadamkan mulai membakar dirinya. Ia bersumpah di hadapan ibunya bahwa ia akan menghancurkan geng tersebut. Apapun yang harus dikorbankan, hingga kejahatan mereka benar-benar terbayar. Sumpah Wahyu di depan jasad ibunya bukan sekadar luapan emosi, melainkan janji yang terukir dalam hatinya. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang membalas dendam pribadi, tetapi juga tentang mengembalikan rasa aman yang telah direnggut dari kampung halamannya. Tekadnya semakin kuat saat ia memandangi wajah ibunya yang tenang dalam kematian, seolah meminta Wahyu untuk bertindak tegas dan tanpa keraguan. Dalam keheningan malam itu, ia mengumpulkan keberanian, memutuskan bahwa tidak ada ruang untuk rasa takut atau belas kasihan kepada musuh yang telah merusak kehidupannya. Amarah yang membara menjadi bahan bakar untuk setiap langkahnya. Wahyu mulai menyusun strategi dengan tenang, mengandalkan pengalaman militernya yang penuh disiplin dan perhitungan.
Ia memahami bahwa geng ini bukan lawan sembarangan. Mereka kuat, terorganisir, dan kejam. Namun, Wahyu yakin bahwa keberanian dan keahliannya dapat mengalahkan mereka. Dalam dirinya, bukan hanya kemarahan yang mendominasi, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap para korban lain yang telah teraniaya. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi baginya, tidak ada pilihan selain melangkah ke jalan berbahaya demi menuntaskan sumpah yang telah diikrarkan. Dengan naluri militernya yang tajam, Wahyu memulai penyelidikannya dengan mengamati pola aktivitas geng tersebut. Ia menyadari bahwa keberhasilan misinya bergantung pada informasi yang akurat, sehingga ia mendekati penduduk desa dengan hati-hati. Namun, ketakutan yang mencekam membuat sebagian besar penduduk enggan berbicara. Wajah mereka mencerminkan kepasrahan, seolah-olah hidup di bawah bayang-bayang geng adalah nasib yang tak dapat dihindari. Beberapa orang bahkan memperingatkan Wahyu untuk tidak ikut campur, khawatir tindakan balas dendamnya hanya akan memperburuk keadaan. Meski demikian, ada segelintir warga yang berani memberinya petunjuk kecil tentang gerak-gerik geng itu, seperti jalur rahasia yang mereka gunakan di tengah hutan dan waktu-waktu tertentu ketika mereka biasanya berkumpul. Dari informasi yang didapat, Wahyu mengetahui bahwa geng itu bersembunyi di sebuah lokasi terpencil di tengah hutan lebat, sebuah tempat yang sulit diakses tanpa pengetahuan medan yang mendalam. Selain itu, ia mendengar tentang patroli rutin yang dilakukan oleh beberapa anggota geng untuk memastikan tidak ada yang berani mendekati markas mereka. Dengan informasi ini, Wahyu mulai menyusun peta mental tentang struktur kekuatan geng tersebut. Ia memanfaatkan pengalamannya dalam operasi militer untuk memahami kelemahan mereka, seperti titik buta dalam pengamanan atau momen lengah saat mereka merasa aman. Bagi Wahyu, ini bukan sekadar persiapan biasa, melainkan langkah awal menuju misi penuh risiko yang hanya dapat berhasil melalui ketepatan dan keberanian. Dalam perjalanan penyelidikannya, Wahyu mendengar desas-desus tentang seorang mantan anggota geng yang kini hidup terasing di pinggiran desa. Orang itu, seorang pria kurus dengan luka bekas cambuk di punggungnya, dikenal sebagai Giman. Ia diusir dari geng setelah mencoba melawan Jaka Hitam, tindakan yang hampir merenggut nyawanya. Meski awalnya penuh kecurigaan, Wahyu berhasil meyakinkan Giman untuk berbicara dengan menawarkan perlindungan dan mengingatkannya bahwa membantu menumpas geng itu adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan masa lalunya. Dengan suara yang berat dan penuh penyesalan, Giman mulai bercerita tentang kengerian yang ia saksikan selama menjadi bagian dari rombongan hantu malam. Dari Giman, Wahyu mendapatkan informasi berharga yang selama ini sulit didapatkan. Giman memberikan gambaran detail tentang struktur geng, kebiasaan mereka, dan kelemahan yang jarang diketahui orang luar. Lebih penting lagi, ia menyerahkan sebuah peta kasar yang menunjukkan lokasi markas utama geng di tengah hutan lebat, lengkap dengan jumlah anggota yang diperkirakan mencapai 60 orang. Peta itu menjadi kunci bagi Wahyu untuk menyusun rencana serangan yang lebih terarah. Meski demikian, Giman mengingatkan Wahyu tentang bahaya besar yang menantinya, karena Jaka Hitam dan anak buahnya dikenal tak hanya kuat secara fisik tetapi juga licik. Namun, bukannya gentar, Wahyu justru merasa semakin yakin bahwa ia harus bergerak cepat sebelum geng tersebut menyadari langkahnya. Ketika Wahyu mengutarakan niatnya untuk menumpas geng begal kepada kepala desa Mesuji, ia justru mendapat penolakan yang tegas. Kepala desa, seorang pria tua yang bijaksana namun cemas, merasa bahwa tindakan Wahyu bisa memicu balasan yang lebih kejam dari geng tersebut. Ia mengingatkan Wahyu bahwa geng begal tidak hanya kuat dalam jumlah, tetapi juga memiliki jaringan luas yang membuat mereka sulit dilawan tanpa konsekuensi besar. Dengan nada penuh kekhawatiran, kepala desa menyarankan Wahyu untuk mempertimbangkan kembali langkahnya, dengan alasan bahwa nyawa penduduk desa yang tersisa menjadi taruhannya jika rencana ini gagal. Bagi kepala desa, ketenangan semu yang kini ada, meski di bawah bayang-bayang geng, lebih baik daripada kekacauan total. Namun, Wahyu tidak dapat menerima sikap pasrah itu. Perdebatan sengit pun pecah, di mana Wahyu menuduh kepala desa telah menyerah pada ketidakadilan dan membiarkan kejahatan merajalela tanpa perlawanan. Dengan nada yang penuh amarah, Wahyu menegaskan bahwa tindakan diam hanya akan memberi ruang bagi geng untuk semakin menindas dan menghancurkan desa. Ia merasa bahwa sikap kepala desa lebih didorong oleh rasa takut daripada kepedulian nyata terhadap penduduk. Ketegangan antara mereka semakin memuncak, hingga Wahyu dengan tegas mengatakan bahwa ia akan melanjutkan misinya, dengan atau tanpa dukungan dari aparat desa. Dalam hati, Wahyu tahu bahwa jalannya akan menjadi lebih berat tanpa bantuan, tetapi ia tidak bisa mundur dari sumpah yang telah ia ucapkan.
Wahyu memulai aksinya dengan penuh perhitungan. Dalam gelapnya malam, ia menyelinap ke salah satu markas kecil geng yang berada di pinggiran hutan. Menggunakan taktik militer yang ia kuasai, Wahyu mengamati pergerakan para anggota geng dari kejauhan sebelum menyusun strategi serangan yang cepat dan mematikan. Dengan senjata tajam yang ia bawa, ia menyusup masuk tanpa suara, melumpuhkan satu persatu anggota geng yang berjaga. Serangannya begitu cepat dan tepat, tidak memberi mereka waktu untuk membunyikan alarm atau memanggil bala bantuan. Dalam beberapa menit, markas kecil itu hancur, meninggalkan mayat-mayat berserakan dan suasana yang sunyi mencekam. Sebelum meninggalkan tempat itu, Wahyu menorehkan pesan di dinding dengan darah salah satu anggota geng yang tewas. Darah akan dibalas darah. Pesan itu bukan hanya peringatan, tetapi juga pernyataan perang terbuka terhadap seluruh geng. Wahyu ingin memastikan bahwa Jaka Hitam dan anak buahnya tahu bahwa ada seseorang yang tidak akan gentar menghadapi mereka. Saat ia kembali ke persembunyiannya, Wahyu merasa bahwa ini hanyalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang penuh bahaya. Namun, ia sadar bahwa tindakannya pasti akan memicu reaksi besar dari geng tersebut. Baginya, ini adalah awal dari permainan berbahaya yang akan menentukan nasibnya dan nasib seluruh desa Mesuji. Amarah Jaka Hitam meledak saat kabar tentang serangan di salah satu markas kecilnya sampai ke telinganya. Ia kehilangan sejumlah anak buah yang selama ini menjadi ujung tombaknya dalam menebar teror. Kehilangan itu, ditambah pesan provokatif yang tertinggal di tempat kejadian, membuat Jaka Hitam merasa dihina dan dipermalukan. Dalam kemarahannya, ia mengumpulkan sisa anak buahnya dan mengancam akan membakar seluruh desa Mesuji jika pelaku tidak segera menyerahkan diri. Ancaman itu diumumkan secara terbuka melalui orang-orang suruhannya yang berkeliling desa, membuat penduduk semakin takut dan gelisah. Mereka sadar bahwa geng tersebut tidak segan-segan melaksanakan ancamannya, mengingat sejarah panjang kekejaman yang pernah mereka lakukan. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, kecurigaan penduduk mulai mengarah pada Wahyu. Kembalinya Wahyu yang bertepatan dengan serangan terhadap geng itu, membuat banyak orang mulai berbisik-bisik di belakangnya. Meski tak ada bukti langsung, keberanian Wahyu dan tekadnya yang terlihat jelas menumbuhkan dugaan bahwa ia adalah dalang di balik peristiwa tersebut. Beberapa penduduk bahkan mulai menganggap keberadaan Wahyu sebagai ancaman baru, karena tindakannya dianggap memprovokasi balas dendam geng yang bisa merugikan seluruh desa. Ketidakpercayaan dan rasa takut ini membuat Wahyu semakin terisolasi, tetapi ia tetap teguh pada keputusannya untuk melanjutkan perjuangannya, meski kini ia harus melakukannya sendirian. Di tengah situasi yang semakin tegang, seorang aparat desa bernama Karno diam-diam menjalin kesepakatan dengan geng begal. Karno, yang memiliki seorang istri dan 2 anak kecil, merasa tidak punya pilihan lain selain tunduk pada geng untuk melindungi keluarganya. Ancaman Jaka Hitam yang mengintimidasi desa membuat Karno semakin terpojok, terutama setelah salah satu orang suruhan geng mendatangi rumahnya secara langsung. Dalam bayang-bayang ketakutan, Karno setuju untuk menjadi mata-mata geng di dalam desa. Ia diberi tugas untuk mencari tahu siapa pelaku serangan di markas kecil mereka dan melaporkannya langsung kepada Jaka Hitam. Saat Wahyu tanpa sadar berbagi rencana kecilnya kepada beberapa orang, Karno mendengarkan dengan saksama, berpura-pura mendukung perjuangan Wahyu. Namun, di balik senyumnya yang palsu, ia mencatat setiap detail penting yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman geng. Informasi itu segera ia sampaikan kepada Jaka Hitam melalui perantara, termasuk rencana Wahyu untuk menyusup ke markas utama. Pengkhianatan ini memberikan keuntungan besar bagi geng begal, yang kini bisa mempersiapkan jebakan mematikan untuk Wahyu. Meski Karno merasa bersalah, ketakutan terhadap Jaka Hitam dan keinginan melindungi keluarganya membungkam nuraninya, membuatnya terus berjalan di jalur pengkhianatan tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang yang kelak harus ia hadapi. Rencana Wahyu untuk menyerang markas utama geng sudah ia siapkan dengan matang. Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, ia memilih malam sebagai waktu serangan, memanfaatkan kegelapan untuk menyusup tanpa terdeteksi. Namun, saat ia mendekati lokasi yang diakini sebagai markas utama, situasi terasa tidak seperti biasanya. Tempat itu tampak terlalu sepi. Tidak ada patroli atau suara gaduh seperti yang biasa terjadi di markas geng. Wahyu, yang dilatih untuk selalu waspada, merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap melangkah maju, bertekad menyelesaikan misinya. Ketika ia masuk lebih dalam, jebakan itu pun terungkap. Geng begal yang telah diberitahu rencana Wahyu oleh pengkhianat, sudah menunggunya dalam kegelapan dengan senjata di tangan.
Serangan mendadak dari para anggota geng membuat Wahyu kewalahan. Ia berhasil melumpuhkan beberapa lawan, tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak daripada yang ia perkirakan. Dalam pertempuran yang sengit, Wahyu terkena beberapa luka parah, termasuk sayatan dalam di bahu dan kaki yang membuatnya sulit bergerak. Meskipun kesakitan, naluri bertahan hidupnya mendorongnya untuk melarikan diri dari kepungan. Dengan tubuh berlumuran darah dan napas terengah-engah, Wahyu berhasil menemukan celah untuk kabur ke hutan terdekat. Ia bergerak dengan susah payah, menahan rasa sakit sambil mencoba menghapus jejak agar tidak mudah ditemukan oleh geng yang mengejarnya. Malam itu, Wahyu selamat, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya baru saja memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Setelah berhasil melarikan diri dalam kondisi sekarat, Wahyu terjatuh di sebuah hutan lebat dan ditemukan oleh seorang tabib tua bernama Pak Darmo. Pak Darmo, yang tinggal seorang diri di tengah hutan, dikenal sebagai penyembuh yang mahir namun misterius. Dengan keahlian pengobatannya, Pak Darmo merawat luka-luka Wahyu dengan ramuan herbal tradisional yang ia racik sendiri. Selama berminggu-minggu, Wahyu tinggal di pondok sederhana tabib tersebut, perlahan memulihkan fisik dan mentalnya. Pak Darmo, yang melihat api kemarahan di mata Wahyu, mendengarkan kisah perjuangannya dan memberikan nasihat bijak. Ia mengingatkan Wahyu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk mengalahkan musuh yang besar. Diperlukan ketenangan, kecerdasan, dan strategi untuk menghadapi lawan yang licik seperti Jaka Hitam. Dalam salah satu percakapan mereka, Pak Darmo mengenalkan Wahyu pada sebuah pusaka kuno, keris milik leluhur Mesuji yang dikenal dengan nama Keris Arutala. Keris itu, yang konon diwariskan oleh pendiri desa, diakini memiliki kekuatan spiritual dan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hati bersih dan keberanian sejati. Setelah menguji tekad dan niat Wahyu, Pak Darmo mempercayakan keris tersebut kepadanya sebagai senjata yang akan menjadi simbol perjuangan melawan kejahatan. Dengan keris di tangannya, Wahyu tidak hanya merasa mendapatkan senjata baru, tetapi juga kekuatan moral dan spiritual untuk melanjutkan misinya. Ia pun menyusun strategi baru, menggabungkan pengalamannya sebagai militer dengan kebijaksanaan yang ia pelajari selama masa pemulihannya. Kini, Wahyu bukan lagi sekadar pejuang yang didorong amarah, tetapi seorang pemimpin dengan visi yang lebih besar untuk menegakkan keadilan. Setelah kembali dengan kekuatan dan semangat baru, Wahyu mulai mendapatkan dukungan dari beberapa penduduk desa yang masih memiliki keberanian untuk melawan. Orang-orang ini, meskipun tidak memiliki keterampilan bertempur seperti Wahyu, memiliki tekad kuat untuk merebut kembali martabat desa mereka. Di antara mereka ada Pak Sukri, seorang petani tua yang kehilangan anaknya akibat kekejaman geng, dan Wati, seorang ibu muda yang suaminya dibunuh saat mencoba melindungi keluarganya. Mereka, bersama beberapa penduduk lainnya, mulai mengikuti arahan Wahyu untuk mengumpulkan informasi, membuat jebakan, dan merancang taktik kecil untuk melemahkan geng. Bagi mereka, perjuangan ini bukan hanya tentang melindungi desa, tetapi juga tentang menuntut balas atas luka batin yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Namun, setiap langkah perlawanan membawa risiko besar. Dalam upaya menyabotase salah satu jalur distribusi geng, Pak Sukri tertangkap dan dihukum mati di depan umum sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani melawan. Wati, yang membantu menyembunyikan persediaan senjata untuk Wahyu, akhirnya ditemukan oleh geng dan diculik, meninggalkan bayinya tanpa seorang ibu. Kehilangan satu persatu orang-orang yang mendukungnya menjadi pukulan berat bagi Wahyu. Namun, bukannya menyerah, pengorbanan mereka justru membakar semangatnya lebih dalam. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setiap nyawa yang gugur tidak akan sia-sia, dan darah para korban akan menjadi pengingat baginya untuk terus maju hingga kemenangan benar-benar tercapai. Dengan kerja keras dan kecerdikan, Wahyu akhirnya berhasil menangkap Karno, aparat desa yang selama ini menjadi mata-mata bagi geng Jaka Hitam. Penangkapan ini dilakukan melalui jebakan cerdas yang dirancang Wahyu dengan bantuan penduduk setia. Karno, yang sebelumnya merasa aman karena posisinya di desa, terkejut ketika Wahyu menyergapnya di malam hari. Dalam interogasi yang penuh tekanan, Wahyu menggunakan kemarahan yang terpendam untuk menggali informasi dari Karno. Sadar bahwa hidupnya berada di ujung tanduk, Karno akhirnya mulai berbicara, meskipun dengan gemetar. Ia mengungkap lokasi markas terakhir geng, sebuah tempat tersembunyi jauh di tengah hutan lebat, yang dilindungi oleh pengamanan ketat dan penuh jebakan. Namun, sebelum Karno menerima hukuman atas pengkhianatannya, Wahyu memberinya kesempatan untuk menjelaskan alasannya. Dengan air mata yang mengalir deras,
Karno mengungkap bahwa ia hanya ingin melindungi keluarganya dari ancaman geng yang telah memeras dan mengintimidasinya. Meski alasan itu tidak cukup untuk membenarkan tindakannya, pengakuan Karno membuat Wahyu merenung sejenak, menyadari betapa dalam geng begal telah mencengkeram desa dengan ketakutan. Karno akhirnya menerima hukuman berat atas pengkhianatannya, tetapi informasi yang ia berikan menjadi langkah penting bagi Wahyu untuk menyusun rencana terakhir. Dengan lokasi markas terakhir di tangan, Wahyu tahu bahwa inilah peluang terakhirnya untuk menuntaskan dendam dan membebaskan desa dari teror Jaka Hitam. Duel pertama antara Wahyu dan Jaka Hitam berlangsung di sebuah area terbuka di tengah hutan, setelah Wahyu berhasil menyusup lebih dekat ke markas terakhir geng. Pertemuan itu tidak direncanakan, tetapi terjadi ketika Jaka Hitam memimpin patroli untuk memperkuat keamanan di sekitarnya. Kedua pria itu saling menatap dengan penuh kebencian, dan tanpa banyak kata, duel sengit pun dimulai. Jaka Hitam, dengan tubuhnya yang besar dan kekuatan brutal, segera menunjukkan dominasinya. Serangan-serangannya cepat dan mematikan, memaksa Wahyu terus bertahan sambil mencari celah. Meskipun memiliki keunggulan dalam kecepatan dan taktik, Wahyu mulai kehabisan tenaga menghadapi kekuatan fisik lawannya yang luar biasa. Namun, pengalaman bertahun-tahun sebagai prajurit membuat Wahyu tetap tenang di tengah tekanan. Dalam satu momen yang menentukan, ia berhasil mengecoh Jaka Hitam dengan gerakan tiba-tiba dan menusukkan keris Arutala ke tangan kanan sang pemimpin. Luka itu membuat Jaka Hitam mengerang kesakitan dan kehilangan keseimbangan sejenak, memberi Wahyu kesempatan untuk melarikan diri. Meski terluka parah dan terengah-engah, Wahyu berhasil kabur ke hutan sebelum anak buah Jaka Hitam sempat mengepungnya. Duel itu meninggalkan kesan mendalam bagi kedua pihak. Bagi Wahyu, itu adalah pengingat betapa kuatnya musuh yang ia hadapi, sementara bagi Jaka Hitam, luka di tangannya menjadi simbol penghinaan yang semakin membakar amarahnya. Keduanya tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi penentuan akhir. Wahyu, yang kini semakin yakin bahwa perlawanan harus dilakukan secara kolektif, mulai mendekati penduduk desa yang tersisa untuk bergabung dalam perjuangannya. Ia berbicara kepada mereka dengan penuh semangat, menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membebaskan desa dari tirani Jaka Hitam. Penduduk yang sebelumnya ragu kini mulai tergerak oleh keberanian Wahyu, terutama setelah mendengar rencana taktis yang dirancang dengan cermat. Mereka memahami bahwa meskipun jumlah geng jauh lebih besar, strategi dan persatuan bisa menjadi senjata yang tak terkalahkan. Wahyu melatih para sukarlawan ini dengan teknik dasar bertarung dan membangun kepercayaan diri mereka. Setiap orang, dari pria dewasa hingga pemuda belia, diberi peran sesuai kemampuan mereka dalam rencana besar tersebut. Untuk memastikan keberhasilan serangan, Wahyu memanfaatkan pengalamannya sebagai prajurit. Ia menciptakan jebakan-jebakan di jalur utama menuju markas geng, seperti lubang jebakan yang disamarkan dengan daun dan perangkap tali yang bisa melumpuhkan musuh. Ia juga mempersiapkan serangan kejutan menggunakan alat sederhana, seperti panah beracun dan bom molotov rakitan, yang dibuat dari bahan seadanya. Taktik Wahyu berfokus pada memecah konsentrasi geng dan memanfaatkan medan hutan sebagai keuntungan. Rencana itu tidak hanya membangkitkan keberanian penduduk, tetapi juga memberi mereka harapan bahwa meskipun kecil, mereka memiliki peluang untuk menang. Dengan semangat yang menyala-nyala, Wahyu memimpin persiapan serangan terakhir, menyadari bahwa ini adalah pertaruhan hidup dan mati untuk desa Mesuji. Malam itu, hujan deras mengguyur hutan Mesuji, seolah alam turut menyaksikan pertempuran yang akan menentukan nasib desa. Wahyu, bersama penduduk desa yang telah dilatih, bergerak dengan penuh kehati-hatian menuju markas utama geng. Kegelapan dan suara hujan menjadi sekutu mereka, menyamarkan langkah-langkah kaki yang mendekati markas musuh. Saat tanda serangan dimulai, panah beracun melesat dari balik pepohonan, melumpuhkan beberapa penjaga geng yang tidak menyadari bahaya yang mengintai. Penduduk desa yang dipimpin Wahyu menyerbu dengan keberanian luar biasa, menerjang masuk ke markas yang penuh jebakan dan perlindungan. Namun, geng begal tidak menyerah begitu saja. Dengan jumlah yang lebih besar dan persenjataan yang lebih baik, mereka memberikan perlawanan sengit yang membuat situasi semakin kacau. Pertempuran itu berlangsung dengan brutal. Jeritan kesakitan dan dentingan senjata memecah suara hujan, menyelimuti malam dengan aura mencekam. Penduduk desa bertarung dengan keberanian yang luar biasa, meskipun banyak dari mereka tidak terlatih dalam pertempuran. Beberapa dari mereka jatuh, tetapi mereka tetap memberikan perlawanan habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Wahyu, dengan keris Arutala di tangannya,
memimpin serangan dengan kegigihan yang menginspirasi. Ia berhadapan langsung dengan beberapa anggota geng yang paling tangguh, melumpuhkan mereka satu persatu meskipun tubuhnya mulai melemah. Hujan yang terus turun membuat medan menjadi licin dan menyulitkan kedua belah pihak, tetapi Wahyu dan para pejuang desa tidak menyerah. Mereka tahu bahwa kemenangan di malam ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri teror yang telah lama membelenggu desa mereka. Di tengah pertempuran yang semakin memanas, Wahyu akhirnya berhadapan langsung dengan Jaka Hitam, musuh utama yang selama ini menjadi sumber penderitaan desa. Pertarungan itu terjadi di tengah markas, di bawah naungan hujan deras yang semakin memperkeruh suasana. Dengan tubuh penuh luka dan napas berat, Wahyu berdiri tegak menghadapi Jaka Hitam yang juga telah kehilangan sebagian anak buahnya. Sorot mata mereka bertemu dalam diam, mengisyaratkan bahwa ini adalah pertarungan yang akan menentukan segalanya. Jaka Hitam, dengan tubuh besarnya dan senjata golok yang tajam, melancarkan serangan pertama dengan kekuatan brutal. Wahyu, meskipun kelelahan, menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan mematikan itu, mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Pertarungan berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak memberikan yang terbaik dari kemampuan mereka. Jaka Hitam mengandalkan kekuatannya yang besar, sementara Wahyu memanfaatkan kelincahan dan taktik bertarung yang telah diasah selama bertahun-tahun di medan perang. Dalam satu momen krusial, Wahyu berhasil memanfaatkan gerakan berlebihan Jaka Hitam untuk mendekatkan diri dan menusukkan keris Arutala ke jantung lawannya. Jeritan terakhir Jaka Hitam menggema, diiringi hujan yang semakin deras. Tubuh besar itu akhirnya tumbang, menghantam tanah dengan suara berat. Dengan napas terengah-engah, Wahyu berdiri di atas mayat musuh bebuyutannya, merasakan campuran kemenangan dan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun Jaka Hitam telah dikalahkan, perjuangan ini telah mengorbankan banyak nyawa yang tidak akan pernah kembali. Dengan runtuhnya geng begal, desa Mesuji akhirnya terbebas dari cengkeraman teror yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. Penduduk yang tersisa keluar dari persembunyian mereka, menyaksikan dengan hati campur aduk bahwa ancaman terbesar mereka telah berlalu. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Reruntuhan rumah, ladang yang terbakar, dan tubuh-tubuh yang tergeletak menjadi saksi bisu atas pertempuran yang baru saja berakhir. Suasana yang seharusnya penuh dengan rasa lega justru dirundung duka mendalam. Tangis kehilangan terdengar di berbagai sudut desa, saat para keluarga mencari orang-orang terkasih mereka yang tidak pernah kembali dari medan pertempuran. Di tengah kekacauan itu, Wahyu berdiri dalam diam, tubuhnya penuh luka dan pakaiannya berlumuran darah, baik miliknya maupun musuh. Ia memandangi desa yang kini berubah menjadi bayangan dari apa yang dulu ia kenal sebagai tempat penuh kedamaian. Perasaan kemenangan bercampur dengan kehilangan yang begitu besar menghantam dirinya. Setiap wajah yang gugur dalam perjuangan seolah terlintas di pikirannya, mengingatkannya akan beban tanggung jawab yang ia pikul. Meski berhasil menunaikan sumpahnya untuk membalas dendam dan membebaskan desa, Wahyu merasa bahwa tidak ada kemenangan sejati dalam perang ini. Desa Mesuji mungkin telah bebas, tetapi luka yang ditinggalkan, baik di tanah maupun di hati penduduknya, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dengan langkah yang terasa berat, Wahyu meninggalkan desa Mesuji, tempat ia tumbuh besar sekaligus tempat ia kehilangan segalanya. Ia menatap sekali lagi ke arah desa yang kini mulai mencoba bangkit dari reruntuhan. Meski dendamnya telah terbalaskan, hatinya tidak sepenuhnya tenang. Kenangan tentang ibunya terus terngiang di pikirannya, dari senyumnya yang lembut hingga permintaan terakhirnya sebelum wafat. Setiap langkah menjauh dari desa terasa seperti pengingat akan semua yang telah ia korbankan. Namun, Wahyu tahu bahwa keberadaannya di desa hanya akan membuka kembali luka lama bagi para penduduk yang selamat. Ia merasa tugasnya telah selesai, meskipun bayangan akan mereka yang gugur akan selalu membekas di hatinya. Namun, di kejauhan, di antara reruntuhan dan pohon-pohon hutan yang basah oleh embun pagi, mata seorang anak kecil mengawasi kepergian Wahyu dengan tatapan penuh dendam. Anak itu adalah keturunan salah satu anggota geng yang tewas dalam pertempuran terakhir. Meski usianya masih muda, ia telah menyaksikan kehancuran keluarganya dan mendengar cerita tentang Wahyu sebagai pria yang menghancurkan segalanya. Dalam hatinya yang kecil namun dipenuhi rasa amarah, tumbuh tekad untuk melanjutkan dendam yang ditinggalkan oleh keluarganya. Dengan langkah pelan, anak itu menjauh dari desa, membawa awal baru dari sebuah cerita yang tidak akan selesai begitu saja. Sementara Wahyu berjalan menjauh, takdir lain diam-diam mulai terbentuk.
seperti bayangan yang mengintai di belakang.